Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Seperti biasa, disclaimer, saya bukan cenayang, bukan paranormal atau yang sejenisnya. Saya hanya kebetulan saja terkadang bisa melihat mereka. Kali ini saya mau berbagi kisah nyata, pengalaman yang tak mungkin bisa saya lupakan pada saat umroh pertama saya bersama dengan ibu saya. Cerita kali ini bukan horor, namun kisah nyata dari pengalaman yang sampai saat ini masih menjadi misteri di luar nalar saya. Bukan cuma luar biasa dari sisi kerohanian, tapi juga dari sisi lain yang saya lihat dan alami selama di sana. Penasaran dengan ceritanya? Berangkat. Jadi ibu saya tuh mau pergi umroh dengan teman-temannya dalam satu rombongan. Tiba-tiba di suatu pagi beliau menghubungi saya, kasih tahu kalau ternyata masih ada satu slot atau kuota kosong katanya. Dan ibu saya mengajak saya untuk berangkat bersama dia. Tapi saat itu langsung saya tolak. Begitu saya tahu kalau tanggalnya ternyata bentrok sama beberapa project event besar saya. Sekedar informasi bahwa pekerjaan saya saat itu adalah event organizer. Nah, seperti yang mungkin teman-teman tahu ya, bahwa event itu membutuhkan persiapan yang cukup panjang kan, bukan cuma di hari H, tapi sebelumnya juga sudah harus mulai banyak persiapan. Jadi rasanya nggak mungkin lah saya untuk berangkat saat itu. Nah, kejadian aneh ini berawal dari sini. Ibu saya itu telepon saya pagi hari dan langsung saya tolak kan tadi. Tapi begitu sore harinya, tiba-tiba saya dapat kabar mendadak karena 3 event besar saya yang menyebabkan saya tidak bisa ikut pergi umroh dengan ibu saya tiba-tiba dipending semuanya. Antara shock dan gak percaya. Apa ini pertanda saya memang harus pergi ya? Akhirnya malam hari itu juga saya langsung telepon ibu saya dan menjelaskan kalau akhirnya saya bisa ikut. Lalu bukan main senangnya hati ibu saya saat itu, karena dari awal memang beliau ingin sekali saya pergi dengan dia umroh sama-sama. Oke, singkat cerita, alhamdulillah akhirnya kami berangkat dan tibalah saya dan rombongan di Tanah Suci dengan satu tour leader yang memimpin kami saat itu. Kami langsung ke hotel dan istirahat. Sore hari menjelang sholat maghrib, saya pergi ke Masjid Nabawi yang terletak di Madinah. Setelah selesai sholat, pandangan saya tuh mengagumi sekitar Masjid Nabawi karena keindahan yang begitu luar biasa. Tapi ketika saya menengok ke atas, tiba-tiba saya melihat di satu lantai paling atas di bagian semi outdoor masjid ada satu sosok manusia berjubah putih tapi sangat bercahaya. Mukanya tidak terlihat. Saking kagetnya saya nggak berani lagi melihat ke arah atas dan saya bergemetar saat itu. Saya pikir apakah itu malaikat? Allahu a'lam. Lalu cerita berikutnya adalah ketika saya mau sholat di Raudah. Raudah adalah salah satu tempat yang berada di antara makam Nabi Muhammad SAW dan mimbar tempat beliau melakukan khutbah. Tempat ini juga selalu digunakan Rasulullah untuk sholat sampai akhir hayatnya. Tempat itu selalu ramai dan orang berhimpitan untuk bisa sholat di sana. Susah sekali untuk bisa sholat di sana. Dalam hati saya udah mau nyerah, kayaknya saya nggak bisa masuk di sana karena antrinya yang luar biasa. Lalu saya berdoa, ya Allah izinkan saya sholat di Raudah meskipun hanya 1 kali dalam seumur hidup saya. Baru selesai berdoa, bersamaan dengan selesainya azan asar, tiba-tiba seperti ada yang mendorong saya dari belakang. Dan begitu saya sadar, ternyata saya sudah berada di dalam Raudah. Alhamdulillah akhirnya saya bisa sholat asar di Raudah. Beberapa hari kemudian tibalah kami di kota Mekah. Ketika saya sedang melakukan tawaf di Masjidil Haram,
Di sana saya melihat di antara berjuta-juta orang di sana ada beberapa manusia yang di atas kepalanya seperti ada cahaya, seperti ada bohlam yang tegak lurus sekitar 1 jengkal di atas kepalanya. Masya Allah, saya kaget saat itu. Dalam hati saya, ya Allah, ini pasti orang-orang yang Engkau muliakan karena mungkin ketaatan mereka kepada Engkau, atau memang orang-orang yang mempunyai amal atau perbuatan baik selama ini. Cerita berikutnya adalah saya ingin sholat sunnah di Hijr Ismail. Saya sudah berusaha keliling sambil terus berusaha masuk ke lingkaran paling dalam supaya saya bisa masuk dan mendekat ke pintu Hijr Ismail. Dan saya berhenti di sana untuk bisa masuk antri agar bisa sholat di dalam Hijr Ismail. Tapi susah banget, dan saya terus kedorong sampai lagi-lagi keluar dari antrian. Lalu saya menyerah saat itu. Lalu saya ke lingkaran yang paling luar dari lingkaran tawaf tersebut. Dari seberang pintu Hijr Ismail, dalam hati dengan pasrah saya berdoa sambil bersalawat saat itu. Ya Allah, izinkan saya sholat sunnah 2 rakaat saja di Hijr Ismail. Selesai saya berdoa, saya membuka mata dan teman-teman tahu apa yang terjadi. Barisan tawaf yang segitu banyaknya manusia, tiba-tiba di mata saya semua berubah menjadi lambat gerakannya, seperti scene slow motion dalam film-film. Ketika itulah saya bisa melihat bahwa ada celah untuk saya bisa menyeberang dan masuk ke bagian lingkaran paling dalam pintu Hijr Ismail. Dan akhirnya saya bisa menembus masuk. Dan akhirnya saya bisa sholat di sana. Saya bisa sholat 2 rakaat di sana. Tapi benar-benar setelah saya sholat 2 rakaat, setelah saya mengucapkan salam, tubuh saya tiba-tiba diangkat sama orang yang berbadan besar untuk keluar dari Hijr Ismail. Mungkin maksudnya biar gantian sama jamaah yang lain. Dan ini benar-benar menjawab doa saya. Dan kisah nyata berikutnya adalah waktunya saya untuk dan ingin bisa mencium Hajar Aswad. Semua rombongan di rombongan kami itu sudah berhasil menyium Hajar Aswad. Hanya tinggal beberapa saja dari beberapa orang tua yang belum berhasil. Termasuk saya saat itu juga belum berhasil. Saat itu penuh dengan orang-orang besar. Mungkin tingginya saya tuh seketiaknya mereka lah saat itu. Dan saya mencoba untuk masuk, terus masuk ke barisan paling dalam supaya saya bisa mendapat giliran untuk mencium Hajar Aswad. Saya hampir menyerah saat itu. Tiba-tiba saya merasa saya sudah mau black out. Seperti oksigen saya sudah habis karena saya berada di bawah ketiaknya orang-orang besar ini. Pengap sekali saat itu. Dan seketika saya ingin mendorong badan saya keluar dari antrian tersebut, tiba-tiba saya merasa ada lagi sosok yang mendorong saya sangat kuat sampai akhirnya saya ada di barisan terdepan dari batu Hajar Aswad tersebut. Dan alhamdulillah akhirnya saya berhasil untuk mencium Hajar Aswad. Teman-teman pasti pernah mendengar ya istilah kalau mau umroh atau naik haji, hati-hati, karena apapun perbuatan dan niat kita selama di sini akan dibalas di sana. Tapi percaya atau tidak percaya, sudah banyak yang bercerita bahwa memang itu benar terjadi. Seperti salah satu cerita dari teman ibu saya yang niat umroh, katanya mau jalan-jalan dan shopping. Akhirnya benar, sampai di sana
teman ibu saya ini sakit dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Akhirnya sia-sialah perjalanan umrohnya. Nah, kalau cerita saya ini, saya merasakan bahwa karena di kota asal saya, di Jakarta, saya ini bekerja sebagai EO atau event organizer, yang artinya nih di bidang jasa kan, dan terbiasa melayani klien-klien saya. Di sana ternyata kejadian di rombongan saya banyak orang tua yang hilang. Ada yang nyasar, ada yang pikun, dan lain-lain. Lalu seperti saya bilang di awal bahwa tour leader saya ini sendirian. Akhirnya ia pasti kewalahan. Dan saya berinisiatif untuk membantu dengan berpencar dengan tour leader ini untuk keliling mencari para orang tua yang sepuh, yang beberapa dari mereka ada yang hilang juga, bahkan sampai menjemput ke posko yang lain dengan harus menggunakan transportasi lokal di sana. Saya seperti dihadapkan pada kenyataan, di Jakarta saya kerjanya melayani klien. Di sini saya akhirnya juga melayani anggota rombongan tur umroh kami dengan mencari para orang tua yang hilang dari rombongan. Alhamdulillah ibadah umroh saya berjalan lancar. Untungnya lagi karena ibu saya juga sudah beberapa kali umroh dan sudah tahu lah apa yang harus dilakukan di sana. Dan ketika beliau lelah juga, beliau bisa sangat mudah untuk mencari hotelnya untuk beristirahat. Jadi bisa dibilang saat itu ibu saya justru lebih banyak saya tinggalkan untuk mengurusi para jamaah rombongan yang lain yang hilang tadi. Dari semua kisah nyata ini, pengalaman saya melihat sisi lain yang saya alami selama melakukan ibadah umroh di luar dari nalar atau di luar dari logika ini adalah bagaimana Allah selalu memudahkan semua proses untuk saya selama saya tidak menyerah dan selama saya terus bekerja keras. Dan tentunya saya selalu berdoa dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rasanya benar-benar luar biasa. Dan masih selalu saya kenang sampai saat ini. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita kali ini adalah pergi umroh atau haji selagi kita masih mampu, terutama di saat kita masih muda. Kita masih sehat rohani dan jasmani. Banyak berbuat baiklah dan taat kepada Allah tentunya, karena percaya atau tidak percaya, ketika niat kita salah, di sana kita pun akan mendapatkan ganjarannya. Wallahu a'lam. Demikian cerita mata kali ini. Sampai bertemu di cerita mata berikutnya.